Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rialisir Ufi Herlina, mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya mahasiswa semester 4 menempuh mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hawalah, yaitu cangkupannya tentang pengertian dan dalil hawalah, yang kedua jenis-jenis hawalah, yang ketiga rukun hawalah, yang keempat syarat hawalah, dan yang kelima berakhirnya akad hawalah. Menginjak pada materi pertama, yaitu pengertian hawalah. Menurut bahasa, yang dimaksud hawalah adalah al-intikal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengalihkan. Menurut syara atau istilah, para ulama mendefinisikan antara lain sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Yang menurut Maliki, pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kedua yaitu dalil hawalah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia diikuti. Jenis-jenis hawalah. Yang pertama mutalaqoh, yang kedua muqayyadah, yang ketiga hok, dan yang keempat doyan. Mutalaqoh terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa didasari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Yang kedua, muqayyadah terjadi di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada muhalail. Yang ketiga, hok. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang, dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutang. Doyan adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Yang selanjutnya rukun hawalah. Rukun hawalah yang pertama ada zigot hawalah, yang kedua ada piutang muhalail kepada muhil, yang ketiga ada piutang muhil kepada muhal, yang keempat pihak pertama muhil yaitu orang yang menghiwalahkan atau memindahkan hutang, yang kelima pihak kedua muhal yaitu orang yang dihiwalahkan atau orang yang mempunyai utang kepada muhil, yang keenam yaitu pihak ketiga muhalail yaitu orang yang menerima hawalah. Selanjutnya syarat-syarat hawalah. Yang pertama ada kerelaan muhil atau orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang. Yang kedua ada persetujuan dari muhil atau orang yang memberi hutang. Yang ketiga, hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan. Yang keempat, adanya kesamaan hutang muhil dan muhalai atau orang yang menerima pemindahan hutang dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya, dan waktu pembayarannya. Yang terakhir yaitu berakhirnya akad hawalah. Yang pertama, apabila kontrak hawalah telah terjadi, maka tanggungan muhil menjadi gugur. Yang kedua, jika muhalai bangkrut atau meninggal dunia, maka menurut pendapat jumhur ulama, muhal tidak boleh lagi menagih hutang itu kepada muhil. Yang ketiga, jika muhalai telah melaksanakan kewajiban kepada muhal. Yang keempat, meninggalnya muhal sementara muhalai mewariskan harta hawalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Yang kelima, jika muhal menghibahkan harta hawalah kepada muhalai dan ia menerima hibah tersebut. Yang keenam, jika muhal menghapus kewajiban membayar hutang kepada muhalai. Sekian penjelasan tentang hawalah dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.